Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Hari ini bahasan kita masih berkaitan dengan masalah puasa. Ini memang puasa ini Ramadan, bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Sehingga Kanjeng Nabi sejak bulan Rajab sebelum datangnya Ramadan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat diimpi-impikan, bulan yang sangat dinanti-nantikan. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan bagi umat Islam, mereka yang berpuasa. Salah satunya adalah keistimewaan atau keutamaannya ini tertuang di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut dikemukakan salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yubtira wa da'watul mazlum. Ini tiga orang ini kalau dia berdoa maka dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah tiga orang tersebut? Al-imamul adil. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini diambil daripada orang mukmin. Karena apa? Karena orang mukmin ini identik dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, orang yang doanya tidak akan tertolak, as-shaimu hatta yubtiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ini mumpung bulan Ramadan, kita berpuasa. Kebutuhan orang mah banyak, kebutuhan orang hidup itu banyak, hajat orang hidup itu banyak, keperluannya banyak. Mohon sama Allah, ya Allah kabulkanlah hajatku, ya Allah bantulah aku dalam rangka mengurus keperluanku. Angkat tangan kita, angkat tangan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena apa? Yaitu tadi janji Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Doa tuh kita memohon pada Allah. Yang ketiga, doanya orang yang tidak ditolak adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang terzalimi, itu hijab terbuka. Makanya ini peringatan, jangan sampai kita menzalimi orang, jangan sampai kita menganiaya orang. Nanti orang yang kita aniaya lantas mengangkat tangan dikabulkan oleh Allah, kan kita jadi berabe, gitu ya. Hari ini pembahasan kita adalah wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Jadi sejak kemarin kita sudah mulai ngebahas masalah Ramadan. Insya Allah kita juga bahas masalah zakat. Jadi kemarin kita sudah bahas masalah syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa. Sekarang adalah wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qoi wa faraidus shaum, dan keparduan puasa. Pardu-pardunya puasa
arba'atu asya'a, ada 4. Ya. Keparduan puasa itu ada 4. Fardu puasa itu ada 4. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Wal imsaku anil akli wasyurbi, kemudian yang kedua menahan, al imsak, menahan daripada makan dan minum. Ya. Yang kedua tuh. Wal jima'i, yang ketiga menahan jima, nggak boleh berhubungan intim suami istri, nggak boleh jima. Wa ta'ammudil qai'i, dan yang keempat menahan untuk tidak muntah. Ya. Menahan untuk tidak muntah. Baiklah, kita akan coba bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faraidu shaumi arba'atu asya'a, dan pardunya saum, pardunya puasa, arba'atu asya'a, 4 perkara. 4 perkara. Ahaduha, satu di antara yang arba'ah itu, satu di antara yang 4, an-niyatu, yaitu niat bil qalbi, dengan hati. Jadi jatuhnya niat itu di dalam hati. Kalau kita habis taraweh, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita ucapkan secara lisan, itu lafaznya niat. Tapi hakikatnya niat itu di dalam hati. Nawaitu sauma ghadin itu kita ucapkan di dalam hati. Ya. Kan begitu. Jadi tempatnya niat apapun bentuknya itu di dalam hati. Allahu Akbar, di jero hati, di dalam hati sajaku aku sholat, misalnya sholat taraweh, sholat isya, itu di dalam hati jatuhnya niat. Makanya beliau mengemukakan sepengarang kitab an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon karamadona au nazran fala buda min iqa'in niyati lailan. Fa in kana shaumu fardhon, maka jika ada puasa itu adalah puasa fardu, puasa fardu kayak ini nih, puasa Ramadan, au nazran, atau puasa nazar, yaitu di mana kita bernazar, niat nazar. Misalnya kita ada keperluan, ternyata dikabul oleh Allah, dipermudah oleh Allah, kita nazar, wajib itu dikerjakan. Ya. Jika ada puasa itu adalah puasa fardu, kar Ramadan, seperti Ramadan, au nazron, atau seperti nazar, fala buda min iqa'in niyati lailan, maka mendatangkan, maka menjatuhkan niat itu lailan, pada malam hari. Ya. Sholat tarawih malam apa siang? Hari. Malam. Sholat tarawih malam. Habis kita witir, ya. Habis kita witir 3 rakaat doa, langsung niat nawaitu sauma ghadin. Jadi jatuhnya niat itu malam. Malam. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi kar Ramadan, dan wajib menegaskan di dalam puasa fardu kar Ramadan, seperti Ramadan, wajib tuh diucapkan kata-kata Ramadannya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sajaku aku puasa esok hari, ya kan?
Tegaskan kata-kata Ramadan ini puasa apaan? Puasa Ramadan. Kapan Ramadannya? Haji sanati tahun ini ya Allah. Lillahi ta'ala. Jadi kalau puasa fardu seperti Ramadan dan puasa nazar kudu diniatkan dengan jelas. Misalnya puasa nazar, nawaitu sama godin nazron. Ya, aku niat puasa nazar lillahi ta'ala. Wajib tuh. Wa akmalu niyati saumihi ayyakulu syakhsu nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sempurnanya niat. Sempurnanya nih niat. Biasa teh yang kita baca setelah sholat tarawih. Sempurnanya niat tuh begitu. Ya. Tapi di dalam hati ya ucapin tuh sahzaku aku puasa esok hari. Ya, di dalam hati. Karena apa? Sekali lagi niat itu jatuhnya di dalam hati. Itu yang pertama. Wasani yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi. Keparduan yang kedua daripada puasa al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Wa in qallal ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammudi, meskipun makannya sedikit, meskipun makannya sedikit dan minumnya sedikit ketika dia sengaja. Ya, katakan sebutir nasi, dia sengaja, kan sedikit tuh sebutir nasi, dia sengaja makan, batal. Apalagi sepiring. Apalagi sepiring, sedikit aja dia sengaja makan, maka batal puasa. Minum juga begitu, sedikit saja puasa. Ya, sedikit saja dia minum, sedikit tuh minum, maka batal puasa. Apalagi banyak minum obat. Kemarin kan gitu ya, Ustaz, pusing nih puasa, sakit, minum obat dulu, ntar diterusin lagi, batal. Ngapain diterusin lagi? Sedikit aja kita minum atau kita makan, maka itu membatalkan puasa jika disengaja, apalagi banyak. Okay. Jadi yang kedua adalah keparduan daripada puasa al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Fa in akala nasyan au jahilan lam yuktir in kana qariba ahdin bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama wa illa aftar. Fa in akala nasyan, maka jika dia makan lupa, dia lagi puasa dia makan lupa dia makan, au jahilan, atau dia karena bodoh nggak ngerti tentang puasa, ya. Lam yuktir, dia itu nggak batal puasa. Sebenarnya meskipun dia makannya banyak sepiring, lupa, ya, dia makan aja, makan sepiring habis. Ya Allah, lagi puasa, Anda lupa makan banyak, nggak batal karena masalahnya lupa. Atau dia nggak ngerti tentang ilmunya, tentang ilmu puasa. Dipikir karena dia nggak ngerti ilmunya, dia main makan aja. Karena dia tidak ngerti ilmunya, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Ya Pak ya. Memang gini nih Pak Udin.
Kita ini memang harus mengkaji-kaji terus. Kebetulan bulan Ramadan kita kaji Ramadan. Nanti mungkin kalau menjelang haji kita bahas masalah haji. Jangankan maaf sedikit. Jangankan makan. Hah? Ada nasi sedikit ya udah. Mubah. Gitu ya. Tuh. Jadi jika lupa atau karena bodoh nggak ngerti tentang hukum maka tidak membatalkan. Puasa. In kana qoriba ahdil bil Islam, jika ada dia itu baru masuk Islam, baru jadi mu'alaf, Al nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia jauh dari ulama. Kemana dia mau nanya tentang hukum puasa? Orang nggak ngerti, dia jauh dari ulama. Pergi misalnya ke satu tempat yang dia nggak ada ulama di situ. Dan kemudian orang yang baru masuk Islam yang nggak ngerti, dia kebetulan masuk Islamnya pas bulan puasa, belum sempat diterangkan tuh masalah hukum puasa, fikih puasa, belum sempat diterangin. Pagi-pagi dia makan, dia pokoknya taunya dia harus puasa besok. Puasa besok. Nggak taunya dia nggak ngerti hukum. Pagi-pagi jam 9 dia makan. Nah kalau terjadi seperti itu maka lam yuktir, yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Dia pengen nanya sama ulama, masuknya sih lama udah, jadi Islami udah lama, tapi dia nggak ngerti ilmunya. Dia nanya juga nggak tahu karena jauh dari ulama, sama. Ya. Wa illa aftar, dan jika tidak maka batal. Kagak lupa sengaja dia makan, batal. Ya. Dia nggak lupa. Kemudian jika dia udah lama masuk Islam dan ngerti tentang hukum puasa, tetap aja batal kalau dia makan dengan sengaja. Itu yang kedua. Jadi yang kedua sekali lagi keparduan puasa al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan daripada memakan dan minum. Wasalisu, dan yang ketiga al-jima, yaitu jima amidan, dengan sengaja, hubungan suami istri dengan sengaja. Ya, misalnya ada suami istri yang memang suka mainnya siang gitu, katakan begitu, habis malam banyak anak-anak, nah kebeneran nih anak pada kerja, anak pada sekolah, biasaan mainnya siang gitu. Mohon maaf ya, canda. Misalnya begitu. Ya. Maka jika dia jima secara sengaja, batal. Jima berhubungan intim suami istri pada waktu dia puasa, batal puasanya. Wa ammal jima'u nasiyan, maka al-akli nasiyan, maka jika dia berjima berhubungan intim suami istri lupa kalau lagi puasa, ya Pak Udin, lupa dia lagi puasa, maka hukumnya sama juga dengan orang yang makan lupa lagi puasa, nggak batal. Ya. Udah tiga ronde, waduh, aduh ya Allah, gua puasa. Ya Allah gua puasa. Wah, udah 3 ronde baru ingat, tetap nggak batal. Yang penting dia lupa. Ya kok. Yang penting dia lupa. Terusin juga, batal. Memang gini, kadang-kadang kalau fikih itu bahasa suka mengarah kayak begini gitu. Jadi kalau dia jima tapi lupa, berapa kali juga jimanya, yang penting dia lupa, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang ketiga jima, batal puasanya.
Warabi'u, dan yang keempat, keparduan puasa yang keempat adalah ta'ammudil qai'i, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, dikorek-korek sengaja biar muntah, batal. Korek-korek dengan sengaja tuh kerongkongan, tenggorokan, batal. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Maka jikalau mengalahkannya si muntah itu, artinya udah ditahan-tahan biar kagak muntah, dia muntah juga. Ditahan-tahan, ya Allah gue lagi puasa, kalau gue muntahin sengaja batal. Ditahan biar kagak muntah, ditahan biar kagak muntah, muntah juga. Muntah juga. Muntah kagak sengaja. Walam yabtul shaumuhu, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau muntah dengan sengaja batal puasanya, muntah tidak sengaja tidak batal muntahnya, atau dia nahan diri pengen muntah, dia tahan kagak muntah biar nggak muntah, ternyata muntah juga. Yang demikian itu adalah tidak membatalkan puasa. Jadi diingat-ingat nih, ingat ilmu-ilmu gini diingat-ingat. Insya Allah dengan kita memahami ilmu fikih, kita tenang tuh ngejalanin ibadah, termasuk ngejalanin puasa. Karena apa? Kita sudah paham aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya di dalam puasa. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, ayo silakan. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.